Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat ini. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin sekalian, para santri yang saya cintai, Allah itu siksanya sangat pedih. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Tetapi pengampunannya juga sangat begitu rupa ya, sehingga digelari Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Sangat pengampun dan juga sangat kasih sayang. Mengapa itu dua sifat disematkan pada sifat-sifat Allah ya? Pertama, bahwa siksaan Allah sangat pedih. Kita dapat membayangkan ya, siksa yang paling ringan itu kata Rasul ini apabila percikan api neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan loh itu ya. Percikannya saja apabila mengenai tubuh kita, maka otak kita akan mendidih. Percikan. Tahu gak Fit? Percikan Fit. Kamu misalnya lagi goreng telur, ada percikan api. Ya, percikan api neraka itu loh. Itu neraka yang paling ringan. Makanya syadidul iqab ya, begitu siksaannya begitu dahsyat ya. Pernah gak sih kita membayangkan betapa dahsyatnya daripada api neraka? Ya, jangan kita bayangkanlah paling seperti api dunia ya. Sehingga kebanyakan manusia meremehkan ya dengan dosa-dosa lah, dosa kecil lah, inilah. Nah itu yang sangat berbahaya ya, ketika kita sudah tergerogoti dengan sebuah perasaan sendiri untuk menangkap bagaimana karakter sifat Allah, ketegasan Allah di dalam menegakkan hukum. Kalau manusia masih tebang pilih, ya kan? Jadi kalau di dunia orang masih tebang pilih, wah ini masih saudaraku, melanggar ya dibiarkan. Oh ini pendukungku, ya, walaupun sudah inkrah putusan pengadilan dibiarkan. Itu karena apa? Ya itu menungso itu banyak berbuat dosa ya, sesuai dengan keinginannya. Kalau berkuasa ya kekuasaannya itu yang mewarnai hukum ya. Aku kuoso gitu ya. Tapi kalau Allah dengan segala keadilannya, ketegasannya itu luar biasa. Penegakan hukum itu Rasulullah sendiri mengatakan, seandainya anakku tercinta ya, Fatimah anakku itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Itu sifat keadilan Rasulullah luar biasa. Ya kita nggak akan mungkin ya memiliki sifat seperti Rasulullah dengan segala keadilannya, karena memang kita sudah termasuk orang-orang yang ya di samping bukan nabi banyak dosa itu kan ya. Tapi paling tidak kalau kita sering mengingat Allah, mengingat daripada pedih siksanya, ya kita cobalah ya sejauh mungkin atau sedapat mungkin kita bisa menangkap sinyal-sinyal daripada sifat-sifat Allah itu ya. Begitu
dahsyatnya neraka. Sehingga kita ada rasa takut dalam diri kita apabila meninggalkan perintah. Ada adzan. Nah ini kan manusia itu ya, itu disiksa oleh Allah dengan ragam bentuk di dunia ya. Mungkin pertama kita ditutup dulu hatinya, ya, ditutup dulu hatinya. Sebenarnya dia menutup hati sendiri. Allah bukan menutuplah kamu tutup hatimu. Orang itu menutup hati sendiri. Mulai dari menyepelekan ya, ada panggilan Allah disepelekan lah, gampang. Sholat sendiri boleh. Itu orang itu menentukan hukum sendiri disesuaikan dengan hawa nafsunya. Begitu seterusnya akhirnya hati menjadi keras ya. Kalau hati menjadi keras, perbuatan, jangankan perbuatan ini ya, sunnah ya, dosa ya. Dia meninggalkan sunnah, meninggalkan perintah akhirnya yang besar itu ya. Ini orang itu kalau sudah berani menyepelekan Allah, meninggalkan perintah ya, perintah itu tidak dihiraukan itu ya, apalagi yang sunnah, nanti lama kelamaan juga dia dekat dengan yang dosa. Jadi begini rumusnya, orang itu kalau dia semakin menjauhi perintah Allah, maka dia semakin mendekati larangan Allah gitu ya. Jadi kutub positif, kutub negatif. Kalau kita lari ke kutub positif, maka kita menjauhi larangan ya, mendekati perintah. Tapi kalau kita menjauhi perintah, kita akan mendekati larangan itu ya. Dan itu sudah otomatis. Sehingga nanti orang yang biasa melanggar perintah Allah, dia tidak terasa ya berbuat dosa dari yang menurut anggapan dia kecil ya, biasa berbohong, biasa meninggalkan sholat, biasa berhalwat, biasa macam-macam gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Itu sudah luar biasa ya bahayanya kalau kita mencoba-coba menuju ke area menyepelekan Allah gitu ya. Itu nanti otaknya sudah menjadi tidak berfungsi, bukan lagi mengikuti pikiran logis, tapi akan mengikuti hawa nafsu. Itulah cara setan menggoda kita. Wa annallaha ghafurur rahim ya. Tapi Allah juga cepat pengampunannya bagi orang yang bertaubat. Ayolah kembali. Makanya ada wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Ayo cepat-cepat pada ampunan Allah dan surga Allah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya begitu kasih sayangnya kepada hamba ya. Cuman ini hambanya ini ya nggak paham ya, ini godaan setan, ini godaan hawa nafsu, ini sebuah kebenaran yang tidak disadari. Sehingga kadang-kadang sholat sendiri ya itu juga mengalami kemalasan. Padahal itu sifat munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau diseru sholat dia males itu ya. Ini enggak bain-bain munafik itu ya. Idza qamu ila sholat qamu kusala. Diseru sholat males, kusala, kaslan ya. Malesnya ini kadang-kadang dibiarkan lah lagi males gitu. Padahal itu sudah sifat munafik itu ya. Enggak terasa setan menggoda manusia ya. Jadi ini yang penting sekali ya kita garis bawahi, bahwa dalam kehidupan kita itu Masya Allah
ujian, rintangan, tantangan silih berganti, tapi setan akan selalu istiqomah bekerja ya, menggelincirkan kita. Sedemikian rupa nanti kalau sholat disepelekan ya, itu hatinya menjadi keras, meninggalkan sholat sudah biasa, berbuat dosa akhirnya biasa. Kalau sudah begitu hati sudah menjadi hitam kelam, sudah Masya Allah, hidup ini sudah hilang, keberkahan hidup sudah hilang. Nah, latihannya bagaimana? Ya, latihannya adalah barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari ya, 40 hari nih ya, arba'ina yauman yudrikut takbiratal ula ya. Sholat jamaah 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul ihram ya. Ayo, berapa hari? Berapa hari Fit? Menghilangkan sifat munafik yang ada dalam diri kita ada berapa hari? Menurut hadis Nabi tadi, man sholat, ya sekian dulu. Ya jadi 40 hari ya, 40 hari kita menghilangkan sifat nifak dalam diri kita ya. 40 hari sholat berjamaah ya, man sholat bijamaatin arba'ina yauman yudrikut takbiratul ula, tidak ketinggalan takbiratul ula. Pernah enggak ini selama 40 hari sholat berjamaah tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam ya? Kutibalahu baro'atani, maka Allah menjamin dua hal, baro'atum minan nifak, baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifak. Akan dijamin pertama yaitu bebas dari neraka, baro'atum minan nar, akan dibebaskan dari neraka, wa baro'atum minan nifak, dan akan dibebaskan dari sifat munafikin. Dalam diri kita tuh ada sifat munafik loh ya. Dalam diri kita ada sifat munafik. Sifat munafik itu bisa dihilangkan. Latihannya itu sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ihram imam. Ya, kapan mulai latihan? Ya, untuk menghilangkan sifat nifak itu dulu ya. Supaya sifat munafik dalam diri kita, sifat nifak dalam diri kita hilang. Kalau belum hilang sulit ya. Nanti meninggalkan jamaah, apalagi jamaah sholat aja ditinggal kan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi latihannya 40 hari. Coba masing-masing di antara kita ya. Kalau kita niat sungguh-sungguh ya, coba kalau akan diganjar dunia, siapa yang bisa 40 hari sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram, nanti akan saya berikan mobil Alphard. Mungkin orang berbondong-bondong ya. Nah ini kita tuh sekarang asar iman, asar akhirat tuh hilang masalahnya dalam diri kita. Yang ada asar dunia. Ya, karena begitu hubud dunia, maka akhirnya kalau hadiahnya dunia itu orang akan berbondong-bondong, yakin nih gitu ya. Tapi kalau jelas kutibalahu baro'atan, ini jelas tuh yang bersabda Rasul, hadiahnya dua, dihilangkan sifat munafik, dibebaskan dari api neraka. Walaupun tapi gimana ya itu janji Rasul itu ya. Cuman kebanyakan orang itu dalam hatinya bilang berat gitu loh. Sehingga berat gitu kan. Berat ya, walaupun tidak bilang berat mulutnya, buktinya ya berat ya. Ini monggo kita hidup sebentar di dunia. Hidup mampir ngombe saja kok ya. Apa yang perlu dibanggakan?
Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada orang tua yang di rumah juga saya minta motivasinya supaya sholat ini diutamakan daripada yang lain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.